Dia bilang Nah, connecting tuh. nanti kan dia Halo untuk semua, tolong dinyalakan videonya dulu, kameranya. Ardina Imbir, Leonila Corazonya, Inul, oh ini lagi. Selamat datang, siapa ini? Sumdorek. Coba ketua tingkatnya dulu apa screenshot siapa pesertanya. Penanggung jawab mata kuliah ini Intan ya. Iya, Pak. Ya, coba di screenshot dari situ. Untuk nanti bukti presensial. Di dalam Zoom ada 20 orang, berarti hanya 19 dari mahasiswa. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya. Ya baik, kita masuk saja perkuliahan kita pada saat ini. Untuk dari teman-teman adik-adik mahasiswa dari BIAK, nama saya Sadrak Luden Pagiling. Saya akan menemani kalian dalam mata kuliah strategi belajar mengajar matematika. Mata kuliah ini 3 SKS, jadi waktunya itu 150 menit. Kalau di ini 2 jam setengah. Karena ini baru pertemuan pertama bagi adik-adik dari BIAK, jadi sebenarnya kami di Musamus sudah mulai dari 2 minggu lalu. Cuma karena ini termasuk mata kuliah pembelajaran jarak jauh, artinya pada saat ini mahasiswa Musamus harus mengikut lagi dari awal. Jadi saya mohon maaf karena teman-teman dari BIAK baru bisa bergabung hari ini, sehingga kita harus mulai dari awal lagi. Mata kuliah ini kan namanya strategi, berarti ada suatu rencana. Kalau strategi itu kalau orang berperang ada rencana. Ada rencana supaya kita, kalau konteksnya berperang ya bisa memenangkan. Atau kalau dalam perlombaan, ya misalnya PON ini berarti strategi untuk misalnya mendapat nilai medali emas. Nah, seperti itu. Jadi ada kiat-kiat khusus supaya kita dapat meraih hasil yang maksimal. Begitu pula dengan belajar, khususnya belajar matematika, ada strategi khusus. Saya akan berbagi layar dengan kalian. Apakah di layarnya sudah muncul? Halo? Iya, sudah. 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 Oh ya. Sebenarnya ini untuk mahasiswa dari Musamus sudah belajar ya, tapi nggak apa-apa kita ulang supaya makin mantap. Di sini saya selalu mulai dengan karakteristik matematika. Maksudnya sifat-sifat apa yang dimiliki oleh matematika itu sendiri. Supaya nanti bisa paham bagaimana strategi atau rencana yang digunakan oleh guru atau dalam hal ini adik-adik mahasiswa ya, karena mau jadi calon guru. Nah, tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu karakteristik matematika. Kalau di sini saya sebenarnya sudah upload di Moodle.
buku-bukunya Prof. Sujadi, dan file ini juga saya sudah upload di Moodle, jadi silakan di-download, dibaca. Tapi sebagai pengenalan mungkin saya perlu penjelasan, khususnya bagi teman-teman di BIAK. Nah, di sini yang pertama itu matematika itu ternyata memiliki objek kajian yang abstrak. Abstrak artinya tidak dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya tidak dapat dilihat. Nah, jadi semua hal yang berbau matematika itu ya tidak dapat dilihat. Nah, itu namanya abstrak. Lawannya abstrak, konkret. Nah, kemudian sifat atau karakteristik yang kedua itu bertumpu pada kesepakatan. Nah, jadi misalnya tanda sama dengan itu, kesepakatan para ahli bahwa itu menandakan sebuah atau suatu kesetaraan. Atau operasi penjumlahan itu maksudnya dua benda atau dua variabel yang dijumlahkan disimbolkan dengan tanda tambah. Jadi itu bertumpu atau bermula pada kesepakatan. Nah, yang ketiga berpola pikir deduktif. Nah, ini berpola pikir deduktif artinya bahwa matematika sebagai ilmu, bukan pembelajarannya ya, matematika sebagai ilmu itu dibangun atau dirumuskan secara deduktif dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Kemudian tapi dalam pembelajarannya, jadi ini berpola pikir deduktif ini yang matematikanya sebagai ilmu. Kalau pembelajarannya itu konsepnya itu diawali dengan hal induktif. Misalnya ada misalnya pola bilangan 1, 3, 5, 7. Misalnya kita deduktifnya berarti setelah 5 itu ada 7, ada 9 lagi, ada 11. Nah, jadi itu secara induktif dicoba dari satu-satu yang memenuhi. Nah, kalau deduktif bisa menyatakan kalau pola bilangan ganjil berarti itu kalau nggak salah itu n kali n plus 1. Nah, itu kalau jumlah bilangan ganjil yang pertama kan. Nah, misalnya juga bilangan genap, pola barisan bilangan genap itu kan 2n ya. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, n-nya di situ itu mulai dari bilangan asli. Bilangan asli, sudah tahu bilangan asli toh? Yang ini Maria dan kawan-kawan bilangan asli mulai dari mana ya? Dari 1. Iya, 1. 1 benar. Jadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan genap kan 2n. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Jadi secara deduktif itu pola bilangannya 2n. Tapi kalau caranya dengan induktif berarti harus dicoba satu-satu. Misalnya 2,46. Berarti habis itu mungkin dikenalinya berarti bertambah 2. Berarti 8, kemudian 10. Tapi kalau sudah deduktif berarti sudah bagian daripada generalisasi atau perumuman ya. Kemudian yang keempat itu adalah memiliki simbol yang kosong dari arti. Nah, maksudnya di sini tapi ini sifat yang harus hati-hati ya. Karena kalau di dalam matematika murni kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa matematika itu memiliki simbol kosong dari arti. Misalnya kalau di matematika murni khususnya di himpunan ada simbol untuk setiap atau sedemikian hingga. Nah, itu memang simbolnya khusus. Nah, tapi yang dimaksud di sini simbol yang kosong dari arti, misalnya 2 sama dengan 8. Tolong yang ini di Nah, jadi di mikrofonnya dulu dinonaktifkan ya. Nanti kalau saya persilakan bicara baru mengajukan pertanyaan atau berbicara. Lanjut. Simbol kosong dari arti itu misalnya gini, 2x sama dengan 8. Ya kalau hanya bilang 2x sama dengan 8 itu apa artinya?
Ini kayaknya ada yang lagi utak-atik ya. Ini di layar saya ada coretan. Saya berhenti dulu, stop share ya. Kayaknya ada yang pegang HP-nya baru ada coretan gini. Saya stop share dulu. Jadi adik-adik tidak usah apa ya coret-coret di layarnya supaya apa file kita tidak ada gangguan. Sudah muncul kembali ya? Sudah, Pak. Ya, jadi tidak usah dicoret-coret biar tidak terganggu. Kemudian lanjutannya tadi itu memiliki simbol kosong dari arti, misalnya 2x sama dengan 8. Nah, kalau tidak ada x-nya melambangkan atau menyimbolkan apa kan percuma toh. Tapi kalau dikatakan x itu adalah buah-buahan, berarti 2 kali misalnya buah apel sama dengan 8. Disimbolkan, maksudnya x-nya itu perlu dalam simbol atau mewakili sesuatu. Nah, itu namanya baru ada artinya. Tapi kalau hanya 2x sama dengan 8 ya nggak ada artinya, nggak ada konteks yang dilibatkan atau situasi. Nah, kemudian itu lanjutannya bahwa rangkaian-rangkaian simbol itu dapat membentuk model matematika. Nah, kemudian ada namanya memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, ini penting misalnya kalau dalam himpunan, misalnya 2x sama dengan 5, kalau dia himpunannya untuk bilangan bilangan asli atau bilangan bulat, 2x sama dengan 5 untuk bilangan bulat, berarti itu kira-kira ada penyelesaiannya enggak? Coba Maria yang wakil dari BIAK. Kalau 2x sama dengan 5, tapi kita lagi berbicara tentang bilangan bulat atau bilangan asli. Bilangan bulat positif atau bilangan asli. Ada? Atau ini ya, Syomdorek. 2x sama dengan 5. Iya, 2x sama dengan 5. Ayo Maria mungkin bisa. Kira-kira ada penyelesaiannya atau tidak? Kalau kita lagi berbicara tentang bilangan bulat. Halo? Maria? Mana Maria? Mana Maria? Maria Yeninar. Atau yang lain dulu ya, dari Musamus dulu. Puput. Mana Puput ini? Puput Dwi. Ya, Puput. Kalau 2x sama dengan 5 untuk semesta pembicaraan kita adalah bilangan bulat. Kira-kira ada penyelesaiannya atau tidak? Tidak ada penyelesaiannya, Pak, karena 2x sama dengan 5 itu hasilnya 2,5. 2,5 itu bukan bilangan bulat, Pak. Tapi sebuah bilangan Desimal. iya benar. Nah, itu tadi konteksnya kalau dikatakan bahwa matematika itu memperhatikan semesta pembicaraannya. Nah, dengan kata lain bahwa tidak semua soal dalam matematika itu harus dijawab. Ya tergantung dari semestanya. Semesta ini artinya alam toh. Alam atau lingkupan pembicaraan kita. Nah, jadi saya mau katakan bahwa tergantung dari semesta pembicaraannya. Saya pikir sudah paham. Nanti kalau memang ada yang mau tanyakan silakan bisa klik tombol raise hand yang ada tanda tangan itu, angkat tangan. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya konsisten dalam sistemnya. Nah, jadi dia tidak bisa berubah-berubah. Kalau ilmu pengetahuan sosial kan berubah sesuai per zaman. Nah, misalnya dia sistem bilangan real, ya sudah jelas. Bilangan real itu apa,
Bilangan bulat misalnya, bilangan bulat kan ada 3 toh. Bulat negatif, bulat positif, dan bilangan 0. Nah, jadi itu dia konsisten, tidak akan pernah berubah. 100 tahun ke depannya tidak akan ada lagi. Karena itu sebenarnya adalah dampak dari sifat kedua, bertumpu pada kesepakatan, akhirnya dia konsisten dalam sistemnya. Ada yang bertanya dulu? Dari sini dulu. Mungkin teman-teman dari BIAK. Ada yang ingin ditanyakan? Maria, jelaskah? Maria, tidak ini lagi. Eta Sukan? Halo, Eta Sukan. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Kira dari sini? Perlu dijelaskan ulang? Bagaimana? Iya, Pak. Yang ya, maksudnya yang kurang dipahami? Iya. Silakan ditanyakan yang mana? Halo, Eta Sukan. Iya. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah jelaskah? Kalau jelas kita Iya, lanjut. sudah, Pak. Oh ya, baik ya. Jadi mohon partisipasinya supaya aktif ya. Jangan diam. Nanti saya lanjut terus baru kalian tidak paham kan. Jadi itu tadi matematika itu memiliki objek kajian abstrak, hanya ada dalam objek mental atau objek pikiran ya. Jadi semua hal-hal yang dalam matematika itu abstrak. Misalnya contohnya dua itu ya abstrak. Nanti kalau ada misalnya benda, misalnya 2 buah jeruk, 2 ballpoint, 2 pensil, baru itu jadi konkret. Atau misalnya lagi konsep persegi. Jadi dalam dunia ini tuh tidak ada yang persegi, hanya representasi dari persegi yang ada atau benda yang menyerupai persegi. Halo, ada yang bertanya? Ada suara? Nah, jadi saya mute dulu ya, Maria. Mungkin suara. Saya matikan mikrofonnya dulu supaya. Nah, jadi itu bahwa di dalam dunia ini persegi itu tidak ada. Itu namanya abstrak. Yang ada itu adalah benda yang menyerupai persegi. Nah, jadi semua itu adalah konsep yang ada dalam pikiran. Tidak nyata atau dengan kata lain abstrak. Jadi kalau dikatakan ambilkan segitiga, tolong ambil segitiga ya tidak bisa. Tolong ambil benda yang menyerupai segitiga sebenarnya. Nah, selanjutnya bahwa yang pertama lagi itu objek-objek dasar dalam matematika itu ada namanya fakta. Nah, fakta berupa konvensi-konvensi atau kesepakatan yang diungkapkan dengan simbol tertentu. Contohnya simbol 3 sudah dipahami sebagai bilangan 3. Nah, saya mau tanya dulu untuk semua. Kira-kira bisa membedakan bilangan dengan angka? Ada yang bisa jawab perbedaan bilangan dan angka? Atau kalau susah menjawabnya, mungkin contohnya. Kan ada yang sama, toh ada yang sekaligus angka, ada yang sekaligus bilangan gitu loh maksud saya. Ada yang memang tidak termasuk. Ada yang bisa memberi contoh kalau susah menjelaskan pengertiannya? Bilangan itu yang seperti apa dan angka itu yang seperti apa. Supaya kita sama-sama aktif ya, jangan saya terlalu berceramah dari sini.
Halo. Ada yang bisa ini, Puspa? Kok diam-diam saja? Atau sebutkan contoh misalnya bilangan yang bukan angka, seperti itu. Belum lagi kalau saya tanya apa bedanya angka, nomor. Nah, ini saja bilangan dengan angka dulu. Ada yang bisa jawab angka itu yang seperti apa? Karena ini banyak salah. Ayo Juliana Stefania, where is you? Di mana dirimu? Juliana Stefania. Juliana. Ada, Pak. Ya. Coba Juliana sebutkan kira-kira bedanya bilangan dan angka dulu. Menurut saya, Kayaknya lagi dipasang dua ini ya, dua perangkat ya. Kok suaranya di sini sampai saya pakai headset jadi agak sakit telinga kalau mungkin HP-nya dimatikan pakai laptop saja atau salah satunya. Supaya dia nggak ini suaranya kepantul. Atau yang lain, Rendra. Belum tahu, Pak. Apa yang ditahu bedanya ini? Maksudnya kalau belum tahu kan misalnya contoh bilangan yang bukan angka atau malah sebaliknya. Atau angka yang kamu tahu ada berapa? Atau semil nurun. Semil nurun. Iya, Pak. Iya. Coba jelaskan suaranya dibesarin. Bedanya angka dan bilangan atau kasih contoh supaya lebih paham. Kalau menurut saya, angka itu kayak seperti 1, 2, 3. Kalau bilangan itu kayak seperti bilangan caca dan bilang lain-lainnya, Pak. Berarti itu angka itu paling tinggi berapa? Angka berapa yang paling tinggi? Tidak terhingga, Pak. Angka. Angka. Kalau Iya. angka tak terhingga, Pak. Oh, berarti 11 juga angka. Iya, Pak. 12 angka juga. Iya, Pak. Ya. Coba Rivaldo Gultom. Halo, Valdo atau Reika panggilannya. 9. Rivaldo. Ya, Pak. Nah, apakah setuju dengan semil nurun atau beda? Kalau angka itu yang bagaimana dulu? Kalau menurut saya angka nomor 1 sampai nomor 9, Pak. Angka 1 sampai angka 9 ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya sudah hampir tepat. Ada lagi yang mau perbaiki? Merlin mungkin? Merlin. Iya, Pak. Ya, coba. Angka itu sudah hampir benar dari Valdo tadi, 1 sampai 9. Tapi masih ada yang keliru. Ya, bagaimana? Coba, Pak. Ya, semil nurun. 0 sampai 9, Pak. Ya, itu yang benar ya. Jadi mulai sekarang itu jangan lagi bilang angka 12, angka 13. Nggak ada angka 11. Tidak ada angka 10. Jadi angka itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, itu angka tidak ada angka 11, angka 12, angka 10. Kalau nomor bisa, nomor 11 urutan. Tapi kalau angka itu ada 10 angka saja, angka 0 sampai 9. Kalau bilangan ya terlalu luas. Ada bilangan caca, ada bilangan asli, ada bilangan real, bahkan ada namanya bilangan hayal, imajiner. Nah, nanti kayaknya sudah ada di kalkulus 1. Yang akar min 1 itu, akar minus 1 itu kan disimbolkan dengan I atau imajiner. Jadi kalau akar 4 min 4 bisa menjadi 2I. Jadi terima kasih kepada Samuel Rivaldo yang sudah memberikan komentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi itu 3 itu simbolnya seperti itu disepakati. Nah, misalnya lagi 3 tambah 4. Ini sudah dipahami bahwa 3 ditambah 4. Nah, gitu. Jadi itu hanya kesepakatan saja. Persetujuan para ahli mula-mula atau yang berbicara tentang matematika. Nah, kemudian kalau konsep, nah ini yang sering masih salah dipahami. Ya konsepnya tetap abstrak. Konsepnya apa? Kalau mau bikin desain konsepnya apa? Ya ide. Jadi konsep itu adalah ide. Nah, ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Nah, salah satu indikator siswa atau mahasiswa paham tentang suatu konsep adalah bisa memberikan contoh dan bukan contoh. Nah, misalnya contoh segitiga atau benda yang menyerupai segitiga dan bukan contoh segitiga. Nah, kalau sudah mampu memberikan contoh benda yang menyerupai segitiga dan bukan contoh segitiga, berarti sudah paham tentang konsep segitiga. Nah, itu baru konsepnya, belum masuk definisinya. Nah, kalau sudah masuk definisi itu makin abstrak, karena ada kriteria atau atribut-atribut yang dipakai. Nah, misalnya lagi bilangan asli, nama suatu konsep yang lebih kompleks atau sudah susah, sudah sulit. Kemudian lagi yang lebih kompleks lagi ada matriks, ada vektor, ada grup. Kalau belajar tentang aljabar abstrak ya dan ruang metrik topologi. Tapi itu di Musamus tidak belajar tentang topologi. Nah, ternyata konsep ini tuh berhubungan erat dengan definisi. Nah, jadi definisi itu bukan pengertian ya. Misalnya sumber daya alam adalah bukan seperti itu. Kalau dalam matematika itu definisi itu sama dengan batasan. Nah, jadi dengan kata lain definisi itulah ungkapan yang membatasi suatu konsep. Makanya kalau ada mendefinisikan sesuatu, berarti sebenarnya kita sedang membatasi ruang lingkupnya atau konsep itu tersebut. Nah, misalnya kalau mau kita batasi segitiga, berarti hanya dibentuk oleh 3 garis. Kalau 3 garis yang, kalau di geometri itu namanya 3 garis yang kolinear ya. Nah, nanti dicari apa itu kolinear, tidak segaris ke apakah, itu ada. Seingat saya itu dibentuk oleh 3 garis. Sama juga dengan persegi, ya 4 terus garis ya. Nah seperti itu dibatasi bawahnya 4 garis. Nah dengan adanya definisi, orang dapat membuat ilustrasi atau gambar dari konsep yang didefinisikan. Sehingga menjadi semakin jelas apa yang dimaksud dengan konsep tertentu. Kemudian yang ketiga adalah operasi. Operasi itu misalnya pengerjaan hitung, operasi penjumlahan, operasi perkalian, pembagian, pengurangan. Bahkan dalam himpunan ada namanya operasi gabungan dan irisan, ada juga komplement. Kalau dalam aljabar abstrak ada juga operasi biner. Nah. Kemudian yang keempat adalah prinsip.
prinsip ini lebih kompleks dari fakta. Nah, prinsip itu bisa gabungan dari beberapa fakta, gabungan dari beberapa konsep yang dikaitkan dengan suatu operasi. Nah, secara sederhana, prinsip itu adalah hubungan antara objek dasar matematika, misalnya gabungan fakta, gabungan konsep. Contoh prinsip itu teorema. Salah satu teorema yang terkenal dalam matematika adalah teorema Pythagoras. Kemudian, ini sudah saya jelaskan tadi, bertumpu pada kesepakatan. Nah, kemudian di dalam matematika itu ada namanya konsep primitif. Nah, kalau dalam geometri itu titik itu namanya undefined term atau suatu istilah yang tidak perlu lagi didefinisikan. Semua orang sudah sepakat bahwa titik ya titik. Nah, titik misalnya itu. Nah, beda kalau misalnya garis itu bukan undefined term. Kalau titik ya tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa misalnya sinonimnya ya nokta, begitu. Jadi memang titik itu adalah salah satu contoh dari konsep primitif atau pengertian pangkal undefined term. Nah, kemudian aksioma juga disebut sebagai postulat atau pernyataan pangkal yang sering dinyatakan dan tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi ini bedanya. Kalau aksioma itu suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Tapi kalau teorema itu harus dibuktikan. Misalnya teorema Pythagoras kan bisa dibuktikan. Nah, kalau aksioma itu tidak perlu dibuktikan. Karena itu sebuah pemberian ya, sebuah pemberian. Kalau teorema itu adalah gabungan atau suatu sistem dari aksioma. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu? Halo? Belum ada, Pak. Oh ya, saya lanjut. Belum, Bu. Ya. Kalau dalam matematika, ini maksudnya matematika sebagai ilmu ya, ilmu matematika. Misalnya kan ilmu biologi, ilmu agama, ilmu sastra, ilmu budaya. Nah, bukan pembelajaran matematika yang di sekolah. Nah, jadi bedakan nanti kita akan belajar tentang matematika sekolah. Matematika sekolah itu adalah matematika yang diajarkan di sekolah. Nah, saya mau tekankan bahwa matematika yang diajarkan di sekolah itu istilahnya kalau saya katakan itu baru kulit-kulitnya, belum isinya. Kalau matematika sebagai ilmu itu yang dipelajari misalnya di S1 matematika murni, lanjut lagi S2 matematika murni, lanjut lagi S3 matematika murni. Nah, itu baru namanya matematika sebagai ilmu. Tapi kalau yang kita di pendidikan itu ya matematika sekolah, matematika yang mau nanti diajarkan di sekolah, misalnya diskrit memang itu mata kuliah murni, tapi kan kebanyakan yang diambil itu yang mau nanti kalian akan pakai sebagai bekal mengajar. Nah, jadi perlu dibedakan matematika sebagai ilmu dan matematika yang diajarkan di sekolah itu berbeda. Nah, jadi kalau matematika dipandang sebagai ilmu, ya hanya bisa diterima dengan pola pikir deduktif. Berangkat dari pernyataan umum ke khusus. Ingat deduktif begini berarti harus ingat dalam bahasa Indonesia ya, ada namanya paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal sebuah paragraf. Kalau induktif di akhir sebuah paragraf. Tapi dalam sini berangkatnya dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Nah, kebalikannya kalau induktif. Jadi pola berpikir deduktif adalah pola pikir yang berpangkal dari bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau diterapkan pada kejadian-kejadian khusus. Contohnya pola pikir deduktif ini dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana tetapi juga bisa tidak sederhana atau kompleks. Contoh, banyak teorema dalam matematika yang ditemukan melalui pengamatan khusus. Nah, misalnya teorema Pythagoras berarti melalui
pengamatannya Pitagoras, orang Yunani ya. Nanti bisa cari bagaimana bisa menemukan tentang Pitagoras itu di pemikirannya Pitagoras, filsuf sekaligus matematikawan dari Yunani. Nah, bila hasil pengamatan tersebut dimasukkan dalam suatu struktur matematika tertentu atau bangunan matematika, maka teorema yang ditemukan itu harus dibuktikan secara deduktif. Jadi kalau kita membuktikan itu harus secara deduktif. Tidak bisa memberikan satu contoh yang memenuhi, itu namanya induktif. Mencoba-coba toh. Nah, misalnya buktikanlah misalnya segitiga teorema Pascal. Ada juga namanya teorema Pascal atau segitiga Pascal. Kalau hanya mampu memberikan salah satu atau dua contoh, itu namanya induktif. Jadi harus dibuktikan secara deduktif, melibatkan teorema-teorema atau definisi. Nah, kalau dalam misalnya geometri Euclid, ada misalnya definisi satu. Definisi itu sebagai bekal kita, tidak perlu dibuktikan. Definisi itu dipakai untuk membuktikan suatu teorema. Artinya definisi itu suatu pernyataan yang sudah diterima kebenarannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita akan belajar secara langsung tentang bagaimana sih yang dimaksud deduktif dan induktif. Saya sudah jelaskan tadi melalui pola bilangan. Tapi nanti akan ada strategi khususnya dalam mengajarnya di bab 2. Nah, jadi ini masih pengenalan dulu, membedakan konsep, mulai dari fakta, konsep, prinsip, dan aturan. Nah, jadi itulah keempat hal itu yang merupakan kajian atau objek dari matematika atau hal-hal yang perlu dipelajari dalam matematika, dibedakan menjadi 4. Nah, jadi sebelum kita mengkomunikasikannya atau menyampaikan atau menerangkan konsep yang baru, kita harus menemukan kontribusi konsepnya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskannya. Misalnya sini yang kosong dari arti, misalnya X tambah Y sama dengan Z. Belum tentu bermakna atau belum tentu memiliki makna bilangan. Nah, ini kan kosong dari arti apa ini X tambah Y sama dengan Z. Nah, demikian juga dengan plus. Belum tentu di sini operasi tambah 2 bilangan. Makna huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model itu. Nah, jadi ini kan sebuah model ya, model saja, tapi belum tentu tanda tambah di sini itu merupakan tanda tambah. Misalnya saja itu gabungan kah atau apa. Nah, jadi itu masih kosong dari arti, terserah kepada yang memanfaatkan model itu. Misalnya model pertumbuhan COVID-19 menggunakan persamaan eksponensial, bukan persamaan linear. Nah, kalau linear kan X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Tidak, itu 2 kali lipatnya gitu. Akhirnya dia nanti membentuk garis lurus. Kalau eksponensial ini bisa turun, bisa naik. Seperti parabola yang berpangkat dia naik, kulik-kulik. Nah, seperti itu. Ini saya sudah jelaskan tadi, X, ini saya sudah jelaskan. Nah, ini yang saya bilang tadi konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika itu terdapat banyak sistem. Ada yang berkaitan satu sama lain, ada yang terlepas. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada kah? Belum ada. Nah, kita mulai dari fakta ya. Misalnya di sini jika diminta menentukan hasil dari 5 tambah 2 kali 10. Berapa hasilnya menurut kalian?
Yang sudah paham konsepnya paling 2 kali 10 tambah 5. Nah, kenapa bukan 5 tambah 2, bukan 7 kali 10, 5 tambah 2 kan 7 kali 10 berarti 70. Tetapi di sini malah 2 kali 10 tambah 5. Coba kenapa? Ayo Maria Yeninar. Mengapa, Karena Mbak? Ya, karena harus menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. ya, benar ya. Harus menyelesaikan perkalian terlebih dahulu. Tapi itu karena memang sudah disepakati. Sudah disepakati bahwa kalau ada operasi gabungan, misalnya tambah kali bagi kurang, yang duluan atau terlebih dahulu dikerjakan itu operasi kali atau operasi bagi. Kecuali kalau ada tanda kurung. Misalnya ini saya buka kurung 5 tambah 2 baru balas kurung kali 10. Tetapi yang dalam kurung yang diselesaikan. Nah, jadi itulah gunanya para pendahulu kita atau pendahulu dari ilmu-ilmu matematika atau aturan-aturan yang bersifat matematis. Makanya dikatakan di sini, untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam menentukan kebenaran dua jawaban tadi, kan bisa jawabannya 25, bisa jawabannya 70. Diperlukan adanya kesepakatan di antara para matematikawan. Jika ada yang menanyakan mengapa perkalian lebih kuat dalam kurun sini didahulukan dari penjumlahan, ya jawabannya kesepakatan para matematikawan agar tidak terjadi kekacauan. Kan kalau kita bebas mendefinisikan ya, misalnya saya mau dulu penjumlahan, di Indonesia duluan penjumlahan, di Malaysia duluan perkalian, di mana lagi ya, di Singapura duluan perkalian, di Amerika duluan penjumlahan, kan artinya nanti matematikanya jadi kacau. Padahal matematika yang dipelajari di negara lain sama dengan yang kita pelajari di Indonesia. Gitu maksudnya. Jadi ahli-ahli atau matematikawan yang sudah beberapa abad yang lalu itu harus membuat kesepakatan. Kalau tidak dibuat kesepakatan ya kacau. Ya, contohnya kalau lampu merah ya, lampu merah kalau kita definisikan atau mengartikannya supaya kita berhenti, kalau yang lain malah supaya jalan terus, kalau hijaunya malah mereka berhenti kan, akhirnya jadi kacau, bisa saja terjadi kecelakaan. Nah, itu maksudnya. Jadi memang perlu ada kesepakatan. Meskipun ada juga yang menyatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ini definisi lagi ya. Nah, dengan demikian fakta sebagai objek pertama atau kajian dari matematika itu merupakan kesepakatan dalam matematika seperti lambang, notasi, ataupun aturan. Nah, saya pikir paham di situ nanti bisa dibahas. Jadi kalau tidak benar juga sepenuhnya kalau dikatakan bahwa matematika itu tidak boleh dihafal. Ada hal-hal yang boleh, yang memang memungkinkan untuk dihafal. Misalnya tadi itu kali, operasi kali dan tambah mana yang duluan dilakukan atau didahulukan. Ya itu kan dengan cara dihafal. Bahwa perkalian lebih dahulu daripada penjumlahan. Atau melalui drill. Drill itu latihan, kemudian ada peregaan yang berulang-ulang. Nah ini ya, sudah tadi ini konsepnya. Ini perluasan penjelasannya secara detail. Nah, ketika mempelajari matematika, terdapat beberapa istilah seperti bilangan, persegi panjang, bola, lingkaran. Ini bola dan lingkaran itu biasa susah dibedakan. Ada siswa yang susah membedakan mana bola, mana lingkaran, kemudian mana persegi panjang, mana balok. Nah, seperti saya mau tanya, kalau persegi papan tulis itu bentuknya apa? Berbentuk apa? Persegi panjang. Yang lain?
Yang lain? Kalau permukaannya persegi panjang ya, tapi kalau misalnya keseluruhan apa namanya ini, keseluruhan papan tulis ya balok dong. Karena kan ada ketebalannya kan. Nah, itu sebenarnya adalah dimensi 3. Jadi hati-hati permukaannya itu memang berbentuk persegi panjang, tapi secara utuh papan kalau kita lepas itu kan ada ininya, ada ketebalannya, ada tingginya, ada panjangnya, ada lebarnya. Jadi 3 dimensi. Benar ya kalau permukaannya seperti buku tulis. Buku tulis itu ya balok, tapi permukaannya itu ya persegi panjang atau bahkan persegi kalau ukurannya sama. Jadi fakta itu merupakan kesepakatan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu fakta itu ya kenyataan. Tapi kalau dalam matematika fakta itu adalah kesepakatan para matematikawan. Fakta 3. Ya, fakta simbol 3 itu faktanya. Atau fakta penjumlahan, fakta simbol tambah itu dimaknai sebagai atau kesepakatan untuk melakukan penjumlahan. Nah, gitu ya. Fakta, kemudian konsep, saya sudah jelaskan tadi ini, mampu menyebutkan contoh dan bukan contoh. Ya. Saya pikir itu, nah, misalnya gini, kan ini kan strategi toh. Nanti bagaimana cara guru dalam mengajarkan konsep. Nah, ini bisa ada berapa di sini ya? Ada beberapa cara. Misalnya begini, yang pertama dengan cara membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan tidak termasuk konsep. Nah, sebagai contoh, ketika membahas definisi segitiga siku-siku, seorang guru dapat memaparkan gambar berupa bangun datar yang merupakan segitiga siku-siku dan yang bukan segitiga siku-siku. Nah, tapi ini harus dilengkapi dengan gambar ya. Kemudian perlu didiskusikan. Kenapa gambar misalnya gambar kedua bukan siku-siku, gambar pertama siku-siku. Nah, kemudian jadi bisa dihadirkan ininya di apa namanya dibawa ke kelas. Misalnya kalau kubus biasa kita bikin kotak-kotak apa atau kubus satuan supaya nanti bisa membedakan kubus dan balok. Nah, itu kalau sudah mau mengajarkan konsep suatu bangun ruang atau bangun datar, berarti dibawa saja contoh yang menyerupai benda itu supaya langsung konkret. Jadi itu namanya dengan membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan yang tidak termasuk konsep atau yang masuk contoh dan bukan contoh. Kemudian yang kedua, di sini ada pendekatan deduktif. Jadi proses pembelajarannya dimulai dari definisi. Nah ini, kalau induktif dari contoh-contoh menuju ke definisi. Nah itu bedanya. Nah, deduktif ya, proses pembelajaran dimulai dengan definisi, diikuti dengan contoh-contoh dan bukan contoh. Nah, misalnya ketika membahas pengertian atau konsep segitiga siku-siku, seorang guru SD dapat memulai proses pembelajarannya dengan mengemukakan definisi bahwa segitiga siku-siku adalah suatu segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sudah jelaskan, pendekatan induktif dimulai dari contoh lalu membahas definisinya. Jadi ibu gurunya atau bapak gurunya menggambar dulu di papan tulis, oh ini gambar contoh segitiga siku-siku. Ini gambar yang bukan segitiga siku-siku. Nah, nanti siswanya ditanya apa itu segitiga siku-siku. Itulah namanya pendekatan induktif. Dari contoh-contoh menuju ke definisi. Contoh-contoh kan artinya kejadian-kejadian yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.
Nah, seperti itu. Kemudian bisa saja campuran atau kombinasi deduktif dan induktif. Misalnya dimulai dari contoh lalu membahas definisi. Siswanya belum paham, ternyata perlu definisi dulu, kembali ke contoh. Atau dimulai dari definisi lalu membahas contohnya, lalu membahas definisinya lagi. Jadi tergantung dari gurunya ya, karena guru yang lebih tahu siswanya. Nah, itu tadi prinsip suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep. Jadi contoh prinsip tadi itu ya teorema Pitagoras, atau di sini yang sederhana dulu, rumus luas segitiga. Kenapa di sini dikatakan rumus luas segitiga itu masuk prinsip bukan konsep? Ayo, ada yang ingin berpendapat dulu? Pertanyaan saya, mengapa rumus luas segitiga masuk atau digolongkan dalam prinsip bukan konsep? Ayo. Ayo, jangan pasif. Ridatul. Nah, Ridatul ini hanya Ridatul yang nyalakan kamera sama pasukan. Coba Ridatul bagaimana? Kenapa rumus luas segitiga itu masuk prinsip bukan konsep? Kalau menurut saya Pak, karena di dalam rumus konsep tinggi dan konsep panjang sisinya, mungkin begitu Pak. Iya, maksudnya belum menjawab. Kan pertanyaan saya kenapa harus digolongkan prinsip, bukan digolongkan dalam konsep? Berarti Karena prinsip adalah gabungan dari beberapa konsep. Iya, itu pengertiannya prinsip. Nah, sekarang kaitkan dengan rumus luas segitiga. Kan pertanyaan saya, kenapa rumus luas segitiga digabungkan dalam prinsip? Sudah benar, prinsip itu adalah gabungan dari beberapa konsep. Sekarang fokusnya itu kepada rumus luas segitiga. Ayo. Maaf Pak, bisa diulangi, suaranya putus-putus. Rumus luas segitiga digolongkan ke dalam prinsip. Kenapa? Yang lain suara saya kedengaran dengan jelas kah? Intan? Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas Oh, ya. Pak. Nah, mungkin Intan bisa berpendapat dulu. Mengapa luas segitiga itu digolongkan sebagai prinsip, bukan konsep, bukan fakta? Coba. Ayo silakan berpendapat, jangan hanya masuk di dalam, ya nggak guna kalau nggak dapat pengetahuan ya. Itu kan kalau di ruang kelas ya datang, duduk, diam, pulang. D3DP, 3DP. Sekarang itu sudah harus melatih berpikir ya. Nanti kalian menjadi guru, ya usahakan mulai dengan pertanyaan. Jangan menyajikan pengetahuan atau mentransfer pengetahuan, tapi biarkanlah siswanya membangun pengetahuannya sendiri. Nah, inilah diskusi-diskusi begini itu kalian harus aktif. Coba yang lain dulu siapa? Kevin? Iya, Pak. Menurut Kevin? Iya. Kalau menurut saya karena luas segitiga itu sudah bersifat abstrak, Pak. Nah, semua kan bersifat abstrak. Fakta juga abstrak.
semua hal dalam matematika itu abstrak. Maksudnya tadi kan berarti belum paham ya. Tadi kan objek matematika itu ada 4, ada fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Tapi kenapa rumus? Dengar kata-kata saya baik-baik, rumus luas segitiga itu masuk ke dalam prinsip, bukan fakta, bukan konsep seperti itu. Nah, coba yang lain lagi. Marcelina Wonga. Karena tidak ada yang menjawab, jadi saya perlu tunjuk. Marcelina. Nah, ini padahal sudah berulang ya, Marcelina. Ayo. Masuk dalam prinsip karena sudah melibatkan beberapa konsep dan fisik, Pak. Ya, konsep apa saja yang dilibatkan, yang sudah benar. Tapi maksudnya kan ini rumus luas segitiga itu apa, konsep apa saja yang dilibatkan. Artinya gabungan dari konsep apa saja, sudah benar. Tapi didetailkan lagi, dijelaskan secara detail. Ayo, Marcelina. Ayo. Atau begini, supaya jelas semua tulis di apanya, karena ini nanti penting. Ditulis di catatannya rumus luas segitiga itu apa? 1/2. Ayo. Saya perlu bikin Word kalau gini ya. Ayo, ada yang mau lengkapi pernyataan Marcelina tadi? Saya, Pak. Ya, siapa? Merlinda. Oh ya, Merlin. Coba. Karena rumus luas segitiga itu terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep luas, konsep panjang alas segitiga, dan konsep tinggi segitiga. Iya, kan rumus ya sudah benar ya, tapi belum sempurna. Kan yang dibicarakan kan rumus luas segitiga. Kenapa masih terdiri dari konsep luas segitiga? Jadi kan di sini coba saya ini dulu. Question. Di layarnya sudah tampil PPT saya kan? Belum ya? Semua sudah tampil? Sudah. Sudah ya? Iya, Pak. Ini simbol kali di sini mana? Saya pakai ini saja ya, tanda X. Kemudian enggak mau. Nah, ini tahu 1/2 kali alas kali tinggi. Kan di sini kan sudah ada konsep pecahan. Ada konsep pecahan, tapi di sini pecahan itu berfungsi sebagai operator 1/2. Kemudian ada simbol. Kalau simbol perkalian tadi itu masuk apa? Simbol tanda kali itu apa? Termasuk apa? Kalau simbol tanda tambah, simbol tanda kurang, tanda bagi, tanda kali itu masuk apa? Dalam objek matematika. Kok kalian bingung-bingung ya? Operasi hitung, Pak. Fakta, Pak.
Ya, fakta. Nah, jadi itu fakta ya, kesepakatan bahwa kalau tambah kali itu simbol atau fakta. Kemudian kalau alas itu ya konsep, yang mana sih yang dimaksud dengan alas segitiga, yang mana yang dimaksud dengan tinggi segitiga, itu konsep. Nah, jadi ini sudah ada 1/2 konsep, digabungkan dengan simbol kali, digabungkan dengan konsep alas, digabungkan lagi dengan apa namanya ini simbol atau fakta tanda kali, kemudian digabungkan lagi dengan konsep tinggi segitiga. Jadi ini sudah melibatkan gabungan dari beberapa fakta dan konsep, makanya dia termasuk prinsip. Nah, gitu caranya menjawab biar nalarnya bagus, toh. Bukan menjelaskan bahwa ini semua abstrak. Nah, karena fakta, konsep itu abstrak, bukan juga menjelaskan bahwa prinsip adalah gabungan dari beberapa fakta. Tapi dibilang pada rumus luas segitiga sudah melibatkan beberapa faktor dan konsep. Karena dibentuk dari konsep pecahan, fakta operasi atau fakta simbol kali, konsep alas, konsep tinggi, seperti itu. Nah, itu perlu dibedakan. Baik, saya lanjut dulu. Saya perlu jelaskan dan meminta feedback dari kalian ya supaya saya bisa memastikan paham atau tidak. Nah, ini konsep luas, konsep panjang alas segitiga, konsep tinggi segitiga. Jadi ini sudah ada ya. Nah, jadi seorang guru itu perlu namanya bertanya atau mengajukan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk menjawab tugas tersebut? Bila mana seorang siswa dinyatakan telah memahami prinsip tersebut, pada rumus luas segitiga di atas, beberapa konsep yang digunakan misalnya konsep luas, konsep panjang, konsep tinggi. Indikator atau kriteria unjuk kerja performa ya, performansi yang tepatnya itu unjuk kerja atau kinerja kurang pas kalau pendidikan performa saja ya. Keberhasilan siswa untuk tugas tersebut adalah jika dapat mengukur salah satu alas serta tinggi yang bersesuaian dari segitiga tersebut. Misalnya menentukan panjang AB, kemudian tingginya, garis tingginya, nah seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dinyatakan telah memahami prinsip tersebut jika pertama ingat atau memahami rumus prinsip yang bersesuaian. Dalam hal ini salah ketik ya, 1/2 alas kali tinggi. Kemudian memahami beberapa konsep yang digunakan seperti lambang atau notasinya. Kemudian dapat menggunakan rumus atau prinsip yang bersesuaian. Kalau ini keterampilan. Misalnya keterampilan dalam menghitung, keterampilan dalam mengukur. Kan bisa jadi apa yang diukur itu kurang akurat atau kurang tepat. Nah, misalkan saja Anda diminta untuk menentukan hasil dari 345 kali 87 tanpa menggunakan kalkulator. Apa yang harus Anda lakukan? Ini saya sudah peragakan minggu lalu. Nah, jadi umumnya itu perkaliannya bersusun dan diawali dari belakang. Toh, 7 kali 5, 35, kemudian 3-nya disimpan. Serta menyimpan angka puluhan di atas. Nah, tapi itu yang prosedur yang diajarkan di sekolah. Tapi kalau kita sudah memahami perkalian itu tidak selamanya dari belakang, bisa saja dari depan. Nah, itu suka-suka kita kalau kita sudah paham konsepnya. Tapi kalau belum paham konsepnya, jangan. Misalnya yang saya ajar minggu lalu, 99 kali 93, ternyata ada cara cepatnya. Menggunakan konsep pasangan dari 100. 99 itu pasangannya gini ya, biar 99 dengan 93.
Di sini tuh pasangannya 1 kan. Kalau sini pasangannya 7. Tampil yang PPT-nya ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ternyata nanti ini berapa kalau 99 dikali dengan, ini kesusahan karena apa ya, tidak ada papan tulis digital. Kalau pakai ini bisa. Coba saya usahakan dulu, tapi nanti menyita waktu ya. Insert save. Maksudnya di sini kita mau kalikan. Saya berusaha dulu. Kelihatan ya. Nah, jadi ini 99 pasangannya dengan 100 kan 1. Nah, jadi saya tidak perlu mengalihkan misalnya 3 kali 9, 7, simpan 2, 3 kali 9, 27, tambah 2 berarti 297. Baru 9 kali 9 ditaruh situ. Nah, kalau ini kalau sudah paham konsep tentang pasangan bilangan. Ternyata 99 itu kurang 1 dari 100. Kalau 93 kurang 7 dari 100. Nah, tinggal dikali silang aja. 99 dikurangi 7, itu kan sama dengan 93 dikurangi 1. Bisa 99 kurang 7, artinya berapa? Oh, nggak bisa diketik di sini lagi ya. Jadi 99 kurang 7 berapa? 92, Pak. Iya, 92. Itu sama dengan 93 kurang 1. Sekarang tinggal 1 kali 7. Tapi karena ini puluhan berarti 0,7. Coba dihitung pakai kalkulator, apa jawabannya sama? Sama, Pak. Nah, itu maksudnya kalau kita sudah paham, ada cara-cara yang kita bisa tahu menggunakan konsep apa namanya, pasangan 100. Misalnya lagi yang sederhana, misalnya 199 tambah 5. Kan susah toh, susah hitungnya. Nah, bilang aja dalam pikiran kita 199-nya itu tambah 1. Berarti 200. Yang 5-nya tadi dikurangi 1. Tinggal 204. Nah, misalnya menghitung umur atau usia. Misalnya dia lahir tahun 1999. Nah, sekarang sudah tahun 2021. Berarti misalnya 2021-nya itu diganti menjadi misalnya 2000. Dikurangi saja 99-nya tahun 1999 diganti dengan 2000. Berarti tinggal 2021 kurang 2000 berarti 21 tambah 1. Karena tadi 99 ditambah 1 jadi 2020. Berarti umurnya 22. Toh? Kan lebih gampang menghitung kalau Iya. akhirannya 0. Gitu, poin saya gitu. Akhirannya 0 misalnya 100 kurang 15 85 itu sangat susah kalau misalnya, bukan sangat susah ya, agak susah kalau misalnya 99 kurang 15. Jadi menggunakan pasangan 100, 1000, kalau uang 1 juta. Maksudnya supaya tidak terlalu prosedural. Yang dimaksud dengan terlalu prosedural itu misalnya, itu tadi 12 kali 13.
Ternyata itu bisa dihitung secara mental. 1, 3, 1, 2, 1, 5, 6. Nah, itu saya bisa hitung tanpa menggunakan perkalian 3 kali 2, 6. 3 kali 1, begitu. Baru nanti yang perkalian bersusun tadi. Itu maksudnya. Nah, tapi itu kita bisa lakukan kalau kita sudah paham konsepnya. Yang diajarkan ke siswa-siswa SD, SMP ya sesuai prosedural. Tapi kalau siswa yang berkemampuan tinggi tidak perlu pakai prosedural karena itu malah menjadi beban bagi dia. Kalau dalam istilah psikologi, beban kognitif. Kemudian implikasi dari objek matematika ini pada pembelajaran matematikanya, objek langsung matematika ini menjadi fakta pembagian objek ini, objek langsungnya. Jadi nanti ada namanya objek langsung, ada objek tidak langsung. Nah, ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Dengan alasan bahwa materi matematika memang terkategori seperti itu atau terklasifikasi, terkelompokkan seperti itu. Namun yang paling penting bagi siswa, syarat bagi siswa untuk menguasai fakta akan berbeda dengan syarat seorang siswa telah menguasai konsep. Atau berbeda juga dengan menguasai prinsip atau keterampilan. Kalau fakta kan tadi bisa dihafal. Tapi kalau konsep tidak bisa dihafal dong. Harus dipahami. Jadi fakta tadi itu kesepakatan, konsep, ide abstrak, prinsip, gabungan dari beberapa fakta atau bisa gabungan dari beberapa konsep. Kemudian yang keterampilan itu ya kemahiran, misalnya keterampilan mengukur, keterampilan menghitung, nah itu namanya skills. Atau keterampilan melakukan atau menarik akar, nah bisa. Nah, perbedaan dalam penentuan syarat penguasaan ini akan berakibat pada perbedaan penekanan selama penyampaian materi di kelas. Nah, jadi kadang ada fakta ya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau konsep biasanya itu membutuhkan waktu yang lama. Artinya butuh penekanan dari seorang guru. Nah, sini dikatakan bahwa tidak ada hak sedikit pun bagi seorang guru apabila seorang siswa dapat menyatakan 5 tambah 2 kali 10 sama dengan 70. Nah, jadi tidak bisa disalahkan siswanya kalau belum diperkenalkan bahwa yang didahulukan itu adalah perkalian baru penjumlahan. Kemudian nah ini juga ya, juga tidak ada hak sedikit pun pada seorang guru apabila siswa mengubah lambang notasi yang sudah disepakati seperti lambang 4 untuk menyatakan 4. Nah, tapi hanya guru punya kewajiban untuk memudahkan siswanya. Nah, untuk mengingat bahwa 4, simbol 4 ini seperti misalnya kursi terbalik. Nah, pada pembelajaran konsep, penekanannya pada pemahaman siswa. Jadi bukan paham materi, tapi paham konsep. Sehingga mereka dapat membedakan bangun datar, misalnya yang termasuk segitiga dan yang bukan segitiga. Nah, itu tadi saya katakan bahwa untuk pembelajaran konsep akan sangat berbeda dengan pembelajaran fakta. Begitu pula dengan proses pembelajaran keterampilan dan prinsip. Kalau tadi keterampilan, dia fokusnya pada urutan prosedur atau aturan pengerjaan. Nah, pada prinsip, penekanannya pada kemampuan untuk mengingat rumus, membuktikan teorema, memahami konsep yang ada pada prinsip, serta penggunaan tepat dari rumus tersebut. Pada akhirnya, pembagian materi matematika menjadi 4 macam oleh Gagne ini dimanfaatkan selama proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran matematika di kelas menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itulah materi pertama tentang karakteristik dan objek matematika. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Halo. Yakobus Kapisa. Dari Biak ya, Yakobus Kapisa. Iya, Baru Bapak. bertemu. Oh, iya. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Puput Dwi ini dari tadi saya belum lihat wajahnya. Ada pertanyaan Kak tuh semua paham? Kalau begitu supaya saya tahu pemahaman kalian, kayaknya jaringan saya kurang stabil di sini. Apa suara saya masih kedengaran dengan jelas? Kalau tidak Masih. saya oh ya, Masih, Pak. oh masih ya. Tapi nanti kalau ini saya bisa mengaktifkan video kalau ini. Coba kalian bikin atau buat di kertasnya, di catatannya tentang contoh fakta, tapi bukan yang ada di materi ya. Contoh fakta, contoh konsep, contoh prinsip, dan contoh keterampilan. Nah, supaya kita sama-sama belajar ya. Istilahnya kita sama-sama masak. Jangan hanya saya yang aktif. Masing-masing menuliskan contoh, mana fakta, mana konsep, mana prinsip, mana keterampilan. Tapi jangan ambil dari file yang sudah dibagikan. Saya kasih waktu 15 menit. Karena nanti kita berakhir jam 3 ya. Sekarang Pak, sudah misalnya Pak, keterampilan prinsip. bagaimana Maria Yanimar? Maksudnya contoh fakta, keterampilan prinsip sama apa tadi? Satu. Lupa. Konsep. Oh iya, iya Bapak, makasih. Ya. Ini ya, saya sudah tampilkan di layar adik-adik semua. Tuliskan contoh fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika. Waktunya hanya 15 menit. Nanti masing-masing saya akan minta secara acak jam 14.40.
Baik. Apakah sudah selesai semua? Karena waktunya sudah cukup ya, saya ajak Intan Fauzia. Silakan dari situ share screen, bisa melalui kalau pakai HP-nya bisa pakai kameranya tuh hasil pekerjaannya. Ayo Intan Fauzia. Ya, Pak. Kalau pakai handphone kan bisa dipakai kameranya tuh di foto, di ini dulu dinyalakan kamera di zoom-nya dulu, ini baru bisa. Kameranya dinyalakan dulu, Intan ya. Baru kalau pakai handphone yang coba saya pin dulu ya biar kelihatan. Nah, yang lain memperhatikan hasil pekerjaan dari faktanya dulu ya. Fakta yang mana? Ada yang sepakat dengan fakta, contoh fakta? Jadi coba sambil dijelaskan, Fauzia. Semua aktifkan ini ya, mikrofon. Supaya bisa berkomentar toh. Ada yang sependapat? Atau ada yang tidak sependapat? Semua aktifkan mikrofonnya supaya bisa bebas berbicara. Ayo siapa langsung saja, tidak perlu saya tunjuk. Kalau saya tunjuk-tunjuk kan nggak enak toh, nggak nyaman juga kalau kita ditunjuk-tunjuk. Apa secara ini saja, siapa yang mau berpendapat, kebebasan toh. Silakan dikomentari apakah setuju dengan jawaban Intan. Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Ada yang tidak setuju? Coba yang berbeda contoh fakta itu yang bagaimana sih? Sesuai kesepakatan, Pak. Iya. Tapi di sini kan kalau yang ditonjolkan di tadi itu coba jelaskan ya. Coba Intan Fauzia jelaskan apa kok ini sampai ada tambah, ada kali. Maksudnya apa yang mau dijelaskan? Coba Intan Fauzia itu apanya? Mikrofonnya belum diaktifkan. Supaya bisa menjelaskan. Itu merupakan kesepakatan dalam matematika perlambang, notasi ataupun aturan seperti 3 ditambah 2 dikali 10 itu sama dengan 3 dilakukan perkalian dulu yaitu 2 dikali 10 menjadi 3 ditambah 20 yaitu 23. Begitu juga lambang tambah dan kali untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Berarti yang perlu ditonjolkan di situ tuh perlu dilingkari itu adalah simbol kalinya, bukan seluruh ini ya. Kalau mampu menyelesaikan seperti ini, malah termasuk dalam pembelajaran keterampilan kan. Yang mau kita sepakati ya simbol itu sebenarnya cukup tulis tambah, simbol tambah, tanda tambah, simbol kali, simbol bagi, simbol kurang, itu yang dimaksud fakta. Atau simbol bilangan 3. Angka 3, simbol bilangan 10, simbol 100. Nah, itu yang namanya fakta. Saya hanya mau menekankan tadi, tapi bahwa kesepakatan bahwa kali dulu baru penjumlahan. Nah, seperti itu. Coba yang konsep dinaikin sedikit ya, Intan Fauzia. Kertasnya dinaikin sedikit atau kameranya diarahkan.
Intan, Fausia. Ya konsep segitiga, konsep garis, konsep titik, konsep bilang ya benar ya. Kemudian apa prinsip? Kurang kelihatan di sana. Coba dibacakan supaya kita dengar semua, jangan hanya fotonya. Bersuara. Intan mikrofonnya mungkin belum aktif di situ. Ini tidak bisa, atau yang lain kalau tidak bisa bersuara ya. Coba Intan Fausia stop share karena kita tidak bisa mendengar suaranya. Coba Ridatul Masula, mumpung sudah nyalakan kamera. Baik, Pak. Sambil dijelaskan ya. Ya, baik, Pak. Kalau faktanya? Ini kalau faktanya, apabila A dan B adalah bilangan real, maka A lebih besar dari B, A sama dengan B atau A kurang dari B. Maksudnya ini tuh A dan B-nya kan tidak diketahui berapa. Jadi A lebih besar dari B bisa jadi, A sama dengan B juga bisa jadi, atau A kurang dari B itu juga bisa jadi. Sebentar. Iya, Pak. Yang lain ada yang ingin berargumen, ingin menyanggah pendapatnya siapa tadi? Ridatul. Panggilannya siapa ini? Atul atau? Ula, Pak. Oh ya, Ula. Siapa yang ingin menyanggah pendapatnya Ula khusus yang fakta? Atau memiliki pendapat lain? Ayo. Nah ini kok pasif banget ya, susah kalau ini. Sama saja senior-seniornya harus didorong-dorong terus. Semua sepakat dengan pendapatnya Ula kan? Makanya saya bilang nyalakan semua mikrofonnya. Semua sekarang menyalakan mikrofonnya. Mic-nya diaktifkan semua supaya bebas berbicara. Kalau tidak dibuat seperti itu baru. Sepakat? Ya. Sekarang kalau saya tanya, kalau ada pernyataan jika maka itu sebuah apa? Nah, itu kan kalau pernyataan jika maka itu bagaimana? Kurang keras, mungkin saya perlu lagi. Mata adalah Coba Nur Isatul. mata adalah bagian tubuh yang digunakan untuk melihat. Iya, maksudnya kalau jika maka itu sebuah apa sebenarnya, contoh sebuah apa? Kan ini kan A dan B adalah bilangan real. Maka A lebih besar B atau lebih dari B, A sama dengan B atau A kurang B. Aksioma. Iya, aksioma ya, atau bahkan bisa jadi teorema. Kalau sebuah pernyataan jika maka itu sudah termasuk dalam apa? Apa tadi? Kita sudah jelaskan tadi. Kalau teorema, aksioma itu masuk di mana? Fakta, Pak. Pokok fakta. Sudah jika maka termasuk dalam prinsip. Jadi ini saya langsung komentari saja karena tidak ada yang berpendapat. Coba distabilkan lagi kameranya deh. Jadi yang bagiannya Ula ini yang nomor 1 ini salah ya. Itu harusnya masuk ke dalam prinsip. Kan sudah ada di situ, harus pahami dulu
sudah ada simbol. Nah, contoh fakta itu yang simbol lebih dari ini sudah fakta ini. Hanya simbol ini saja. Nah, hanya simbol tanda sama dengan, simbol kurang dari, simbol lebih dari itu fakta. Kalau sudah melibatkan jika dan maka itu sudah masuk prinsip. Sudah melibatkan beberapa konsep. Nah, kemudian yang ya, lanjut Ula. Kalau konsepnya itu contohnya ada bilangan prima. Ya sudah kelihatan. Kameranya jangan diputar-putar terus, distabilkan saja di. Maaf Pak, dia itu lari-lari soalnya. Nah, itu pas. Didiamkan saja tangannya, jangan gugup, mungkin gugup ya. Nah, itu Baik, konsepnya bilangan prima. Prinsipnya? Prinsipnya contohnya itu teorema limit. Jika fx dan gx merupakan fungsi dan k adalah konstanta, maka limit x ini kan Pak. Ya. Tapi maunya supaya bagus itu satu materi ya. Satu materi. Nah, jadi iya, supaya langsung berkaitan, supaya nanti bisa membedakan. Nah, cukup dari terima kasih kepada Ula yang sudah menampilkan. Sekarang baik Pak. ya bisa stop share sudah ya. Saya minta Iya, satu Pak. lagi. Laki-laki yang belum ada. Coba Kevin Agustinus. Coba nyalakan kameranya, Kevin. Mana Kevin ini? Halo Kevin, tidak ada kah? Kevin. Kalau gitu. Ada Pak, ada. Laki-laki lagi ya. Ya, ayo silakan. Jangan terlalu lama, kita waktu berjalan. Kameranya dinyalakan ya. Kemudian hasil pekerjaannya tadi. Ini Pak. Coba distabilkan dulu. Faktanya alfa. Ya, itu kan simbol ini ya. Simbol, ya namanya saja. Ini kan huruf Yunani sebenarnya. Iya Pak. Maksudnya kalau V faktanya itu ya Pi dalam lingkaran. Misalnya itu sama dengan 22/7 itu faktanya. Tapi kalau ini salah kalau dibilang simbol Pi sama dengan Pi. Kalau simbol Pi sama dengan 3,14 itu baru masuk fakta. Coba yang konsep. Konsep ini Pak. Konsep apa? Kubus merupakan salah satu contoh dari konsep. Seseorang dapat dikatakan memahami konsep kubus jika ia dapat menunjukkan contoh benda yang termasuk kubus. Contohnya seperti dadu, Pak. Nah, itu kan kalau sudah contohnya ini sudah dalam mengajarkan ya benar ya. Contoh konsep kubus saja ditulis konsep kubus ya benar. Prinsip. Kemudian prinsip itu luas persegi panjang, Pak. Panjang kali lebar. Itu sudah digabungkan oleh beberapa konsep, itu konsep panjang dan konsep lebar. Nah, kenapa tidak ambil volume kubus supaya saling berkaitan toh? Nah, jadi nanti ini saya lihat ini materinya ada simbol pi, ada konsepnya konsep kubus, prinsipnya lagi persegi panjang. Maunya itu satu materi, misalnya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, faktanya di situ misalnya tanda sama dengan variabelnya misalnya x dan y itu kan fakta simbol toh. Variabel di situ kan fakta. X dan Y itu melambangkan P ubah. Nanti bikin prinsip, bikin konsep persamaan linear dua variabel. Berarti konsepnya harus dua variabel yang dilibatkan. Nah, prinsipnya misalnya sistem persamaan linear dua variabel. Karena sudah gabungan dari satu atau dua persamaan linear. Nah,
Seperti itu. Jadi untuk semua ini jadi tugas di rumah. Nanti dikumpulkan bisa melalui grup WA. Nanti saya akan gabung yang dari BIAK ya. Iya, Jadi Pak. jadi prinsipnya satu materi misalnya bahas persegi. Fakta persegi apa? Konsep persegi bagaimana? Prinsip dalam persegi bagaimana? Kemudian keterampilan misalnya menghitung luas persegi. Jangan dicampur-campur supaya bagus. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan, Juliana? Permisi, Pak. Ya. Pak, bisa ulangi penjelasan mengenai keterampilan, Pak. Tadi pas Bapak jelaskan suaranya putus-putus di saya. Nah, kalau keterampilan itu kan mengenai penguasaan prosedur. Prosedur toh, misalnya prosedur dalam menghitung luas segitiga. Berarti dia harus menentukan dulu panjang alasnya berapa, panjang tingginya berapa, baru dikalikan dengan 1/2. Atau prosedur itu menentukan mana alasnya, mana tingginya, itu kan sudah prosedur. Keterampilan itu ya, misalnya kalau dalam sehari-hari ya terampil menjahit, terampil memangkas rambut. Tentu kan ada langkah-langkah dalam menjahit, misalnya siapkan benang dulu, siapkan mesin jahit. Begitu pula dalam matematika. Jadi misalnya prosedur mengukur tinggi tinggi musamus di Taman Seribu Musamus. Perlu membawa meteran toh, alat ukur berupa meteran. Nah, tapi kalau dalam matematika kan misalnya mengukur volume bangun ruang. Nah, kalau sistem persamaan linear dua variabel ya prosedur dalam atau keterampilan dalam menyelesaikan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya soal cerita, kan sudah ada prosedurnya di situ. Prosedur menghitung luas kebun menggunakan konsep persegi panjang atau konsep misalnya trapesium K atau kebunnya berbentuk jajar genjang, berarti dia harus menguasai rumus luas jajar genjang atau luas trapesium. Kan jarang kebun yang berbentuk persegi panjang atau biasanya berbentuk trapesium K, jajar genjang K. Atau menghitung lintasan pelari. Nah, banyak ya, bisa soal cerita tapi satu materi saja, misalnya bahasanya tentang lingkaran, ya lingkaran saja, mulai dari apa saja fakta pada materi lingkaran. Nah, nanti bisa mungkin download buku ke-13 baru dilihat di situ materinya apa, mana yang masuk fakta, mana yang masuk konsep, mana yang masuk prinsip, mana yang masuk keterampilan. Gitu. Jadi keterampilan itu penguasaan prosedur yang perlu dilakukan siswa dalam misalnya menyelesaikan suatu soal. Nah, misalnya menghitung himpunan atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel atau menghitung himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, menentukan nilai integral suatu fungsi. Itu kan ada prosedurnya, ada batas bawah, ada batas atas, seperti itu. Sudah terlalu banyak contoh yang saya berikan, nanti bisa dipelajari. Saya pikir sudah menjawab Juliana ya. Halo, Juliana. Iya, Pak. Terima Sudah kasih, menjawab Pak. ya? Ya. Iya, Pak. Kira-kira dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Dari teman-teman dari BIAK? Ada? Kita Sukan, ada pertanyaan? Maria mana tadi? Maria siapa yang pertama sudah? Atau ini Siomdorek Rumbauer, Rumbrauer, ada? Kalau begitu sekarang ini kalau tidak ada pertanyaan sekarang sudah bisa aktifkan kamera, kita sudah mau mengakhiri perkuliahan kita. Aktifkan kamera supaya saya tahu siapa yang ikut dari awal sampai akhir.
Maria ada pertanyaan ke tidak? Nggak ada, Maria Pak. ini. Oh sudah, paham ya? Ya, ketua tingkatnya tadi siapa? Intan. Saya, Intan, Pak. ya, Intan Nuraini silakan. Jadi semua siap-siap kita screenshot. Coba di screenshot, semua harus pasang wajah ganteng dan wajah cantik, kita screenshot. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama, bukan saya ajarkan, ini sudah ada, tinggal kita pelajari bersama-sama, dapat bermanfaat dalam kehidupan kita di masa sekarang dan masa mendatang. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dan selamat sore. Selamat sore Pak dan terima kasih.